Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat terus ya Bu, Pak. Amin. Ibu, Bapak, di sini saya akan memberikan suatu edukasi atau informasi mengenai tekanan darah tinggi pada lansia. Kenapa? Karena biasanya pada lansia ini menderita penyakit hipertensi, gitu kan. Ini kurang lebih 15 menit Bu, nanti kita ada tanya jawab dan edukasi. Oke, kita mulai saja. Nih, tekanan darah tinggi. Apa sih tekanan darah tinggi ini? Tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan tekanan yang abnormal pada tekanan darah, di mana nilai normalnya itu 120/80, tapi untuk lansia yaitu 130/90. Seperti itu Bu. Nah, hipertensi ini penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke Bu. Setelah stroke. Nah, hipertensi ini merupakan penyakit yang akan diderita seumur hidup oleh pasien, karena penyakit hipertensi ini tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol atau dicegah gitu kan kalau belum memiliki penyakit hipertensi. Salah satu jenis penyakit ini merupakan silent killer atau penyakit tiba-tiba. Tiba-tiba orang silent killer itu tiba-tiba itu mematikan. Jadi kalau orang bilang, "Oh, indikasi hipertensi," itu ada kategorinya yaitu normal. Normalnya ini di bawah 120/80. Nah, untuk prehipertensi itu 120 sampai 139/80 sampai 89. Nah, hipertensi stadium 1. Nah, yang tadi nih banyak ibu-ibu masuk ke hipertensi stadium 1, di mana 140 sampai 159. Itu masuk hipertensi stadium 1/90 sampai 99. Nah, untuk hipertensi stadium 2 ini lebih. Nah, faktor resikonya ini seperti apa sih? Nih. Untuk faktor resikonya ini seperti usia ibu-ibu semuanya udah lansia ya Bu ya, udah di atas 50 tahun ya Bu. Nah, di sini faktor resikonya itu yaitu usia, karena dua yaitu keturunan ini seperti ibu, bapak mempunyai orang tua yang memiliki hipertensi atau orang tua di atasnya memiliki hipertensi, seperti itu. Nah, hipertensi ini juga bisa menurunkan Bu ke anak-anak gitu. Makanya kita harus jaga pola hidup sehat ya Bu ya, kayak makan seperti itu. Nah, yang kedua laki-laki. Kenapa sih laki-laki lebih banyak menderita hipertensi? Karena yaitu merokok. Pasti orang laki-laki merokok ya Pak Bu ya gitu. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi. Yang kedua, minum-minuman alkohol. Nah, untuk ibu-ibu anak-anaknya dijaga untuk tidak mengkonsumsi alkohol Bu, biar nanti saat tuanya itu bisa menjaga dan tidak mempunyai penyakit hipertensi. Selanjutnya merokok. Karena tahu ya, merokok ini ada zat-zat yang membuat penyebab hipertensi. Yang kedua garam. Yang selanjutnya itu garam. Garam di sini pasti menyebabkan hipertensi ya Bu, kita tahu semua ya. Tinggi garam ini menyebabkan hipertensi. Yang selanjutnya ini ada obat-obatan. Nah, jangan sampai lansia-lansia di sini jadi toko obat berjalan. Kenapa? Karena saat orang tua sakit, misalnya panas, orang tua sakit kaki nih, berobat dikasih obat. Orang tua sakit batuk, dikasih obat lagi. Obatnya jadi banyak gitu loh. Padahal emang lansia ini mengalami penurunan fungsi. Jadi semua organ-organ itu bisa memperburuk gitu, atau organ dalam tubuh kita itu bisa buruk gitu, bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Makanya untuk lansia diminimalisasi pada obat-obatan. Kita tahu obat-obat ini ini itu racun ya Bu. Lalu ada makanan-makanan yang menyebabkan hipertensi seperti lemak-lemak Bu. Lemak-lemak jangan, kalau udah hipertensi jangan sampai makan lemak. Kenapa? Karena bisa menyebabkan suatu penumpukan di pembuluh darah. Itu yang bisa menyebabkan penyakit jantung atau bisa mematikan, yang disebut dengan silent killer ini. Nah, kalau biasanya di orang sini disebut itu angin duduk gitu. Itu adalah penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh makanan berlemak atau yang asin-asin. Nah, penyebabnya apa sih? Sekitar 90% penderita hipertensi tidak diketahui penyebabnya. Disebut sebagai hipertensi esensial atau hipertensi primer. Sependapat bahwa hipertensi esensial berhubungan dengan faktor keturunan. Yang tadi, hipertensi ini disebabkan oleh faktor keturunan ya Bu, dari orang tua di atas itu, terus nanti ke anak juga bisa menyebabkan suatu penyakit hipertensi. Nah, penyebabnya yang kedua itu sekitar 5-10% penderita hipertensi berhubungan dengan penyakit ginjal.
berhubungan dengan kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu. Kegemukan juga bisa menyebabkan hipertensi. Gaya hidup yang tidak aktif atau malas berolahraga, stres, alkohol, konsumsi garam yang berlebih, ini masuk ke hipertensi sekunder, di mana dipengaruhi oleh gaya hidup. Nah, tanda gejala hipertensinya seperti apa sih Bu? Sakit kepala, epitaksis atau mimisan, keluar darah dari hidung. Nah, itu bisa tanda gejalanya, pusing atau migrain, pusing kepala sebelah gitu, rasa berat di tengkuk di belakang sini Bu, leher, itu rasa sakit banget berat, terus susah tidur, mata berkunang-kunang saat berdiri, mata tuh bisa tiba-tiba gelap, kunang-kunang gitu, ada yang ini nyala-nyala gitu, terus lemah dan lelah, terus tekanan darah lebih dari 140 per 90. Nah, terus apa sih penyebab jadi merah? Nah, komplikasi ini yang akan terjadi setelah hipertensi itu, kalau kita tidak bisa menjaganya, itu bisa menyebabkan penyakit gangguan penglihatan, gangguan saraf, gagal jantung, gangguan fungsi ginjal, gangguan serebral otak, terus gangguan kesadaran hingga koma. Gangguan serebral itu seperti nanti ibu-ibu semuanya bisa menyebabkan stroke gitu. Nah, gangguan kesadaran hingga koma, ibu tiba-tiba bisa nggak sadar, tiba-tiba nggak sadar jatuh gitu. Seperti itu. Gangguan penglihatan, kayak pandangannya kabur, udah mulai kabur, sudah nggak melihat secara jelas, seperti itu. Nah, pengobatannya seperti apa sih Bu? Yang pertama diet, yang kedua menghindari faktor resiko. Resiko yang tadi kan kayak mengkonsumsi rokok gitu, terus makan makanannya, hindari garam gitu. Yang ketiga menurunkan berat badan. Yang keempat olahraga, kita harus banyak olahraga pagi, kita harus jalan-jalan pagi selama 15 menit lah kalau bisa. Terus tapi jangan terlalu berat juga. Nah, yang kelima pemberian obat anti hipertensi. Di sini pemberian obat anti hipertensi didapat dari rumah sakit atau puskesmas Bu. Kita meminta obat hipertensi supaya hipertensi darah kita bisa terkontrol. Nah, makanan yang harus dihindari atau dibatasi. Pertama, makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi kayak otak, ginjal, paru, minyak kelapa dan gaji atau biasa kita sebut tetelan. Itu jangan dimakan ya Bu. Lalu makanan yang diolah dengan menggunakan garam atau natrium. Biskuit, cracker, keripik, makanan kering yang asin. Jadi kayak keripik singkong jangan yang asin-asin ya Bu, harus tawar aja kalau mau keripik singkong gitu, jangan pakai garam. Yang selanjutnya itu makanan dan minuman dalam kaleng. Nah, yang tadi saya bilang sosis, kornet, sayuran kan ada tuh yang dalam kaleng, kita tinggal ngerebus doang, itu jangan ya Bu, jangan dikonsumsi. Lalu makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan sayur, asinan buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, sama selai kacang. Ini harus dihindari untuk penyakit darah tinggi pada ibu-ibu semuanya. Nah, susu juga tidak boleh, mau susu kambing, mau susu sapi, itu jangan dulu. Mentega, keju, mayones, kuning telur, terus lalu kulit ayam. Yang keempat itu mecin Bu, mecin tauco, yang suka makan tauco pakai tauco, terasi, terus saus tomat tuh jangan. Kalau hipertensi ini banyak Bu pantangannya, supaya kita tetap sehat terus, jangan sampai jadi silent killer atau penyakit yang mematikan dalam diri kita. Selanjutnya ada duren Bu, tape itu dihindari dulu ya Bu untuk penyakit hipertensi gitu. Nah, penjagaannya itu melakukan pola hidup sehat, kayak menghindari tadi makan makanan yang harus sehat, sayur-sayuran, nggak boleh yang kaleng-kaleng gitu. Jauhi faktor-faktor yang bisa dikendalikan, jauhi stres Bu, hindari stres gitu. Jangan sampai diri kita tuh stres memikirkan macam-macam, udah hipertensi, udah darah tinggi, kita malah mikirin macam-macam, makin tinggi lagi nanti darah tingginya. Ditambah lagi nanti takutnya ada diabetes, penyakit penyerta gitu. Kita jangan sampai ya Bu, kontrol tekanan darah secara teratur. Jangan sampai udah dikontrol sekarang, udah dicek sekarang, besoknya enggak dikontrol sampai bertahun-tahun gitu. Nanti amit-amit ya Bu, 1 tahun kemudian ibu nggak ada umur karena nggak pernah dicek gitu. Jadi nggak bisa ngejaga polanya, nggak bisa merawat dan mencegahnya gitu.
Lalu olahraga teratur yang biasanya tiap pagi harus jalan-jalan. Yang ibu biasanya suka nandur, ya nggak apa nandur, gitu. Nggak apa nandur jalan. Tapi harus tegak diteratur makanannya ya Bu. Nah, mematuhi terapi yang diberikan. Kalau misalnya sudah berobat ke rumah sakit, pasti dikasih obat-obatan hipertensi atau obat-obat darah tinggi. Nah, kita harus konsumsi secara rutin. Jangan sampai mentang-mentang sudah turun, tapi obatnya nggak diminum dan dibuang. Iya, jangan sampai ya Bu. Nah, yang selanjutnya itu hindari stres. Yang selanjutnya itu hindari stres Bu. Tadi yang saya bilang, jangan sampai stres. Apalagi udah lansia, jangan sampai stres karena pada lansia ini mudah sekali terkena penyakit Bu, apalagi daya tahan tubuhnya ini rendah. Lansia ini sama seperti bayi, sama seperti balita, daya tahan tubuhnya itu pasti rendah gitu. Makanya kita jangan sampai stres, harus banyak amunisi atau pemasukan yang positif dalam diri kita. Oke, seperti itu ya Bu untuk materinya. Sampai sini ada yang ditanyakan Bu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke. Untuk jika tidak ada yang ingin tanyakan, izinkan saya untuk mengevaluasi Bu. Coba jelaskan apa sih yang disebut dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi? Yang lebih dari 140. Ya, betul. Oke, coba kalau penyebab hipertensi itu apa sih Bu? Penyebab darah tinggi itu apa sih? Itu dari makan makanan itu. Iya, makan yang tadi diomongin. Makan garam, terus garam, lenci, sate, jengkol, ikan asin. Oke. Boleh. Tangkil. Nah, ya tuh. Faktor resikonya itu apa sih Bu? Faktor resiko itu kayak usia, terus apa lagi? Ya udah tua ya. Terus resikonya nggak boleh makan yang yang asin-asin. Lemak gitu, tadi ya, nggak boleh garam ya Bu. Terus apa lagi? Sama usia. Udah usianya lansia. Iya, lansia. Oke. Terus selanjutnya coba sebutkan gejala-gejalanya Bu pada penyakit darah tinggi itu apa sih Bu tadi? Kepalanya pusing, pundaknya berat, apalagi Bu? Terus kunang-kunang, betul. Kunang-kunang itu gejala ya? Kunang-kunang gejala ya? Betul. Tanda hipertensi. Kayak kunang. Kurang darah bisa, tinggi bisa, kurang lampak ya. Iya. Oke. Coba apa aja sih komplikasi yang bakal terjadi kalau kita tekanan darah tinggi? Apa aja Bu komplikasinya? Kayak penglihatan kabur, terus apa lagi? Iya, nggak jelas penglihatannya. Udah kepalanya pusing, udah pundaknya berat, udah pegel-pegel. Takut stroke ya Bu ya? Takut stroke. Penglihatan, pendengaran. Betul, penglihatan pendengaran. Serba kurang. Kurang lihat Cara perawatannya gimana sih Bu untuk tekanan darah tinggi ini? Olahraga pagi-pagi. Makan asin, betul ya Bu ya. Nah, coba pencegahannya. Coba sebutkan pencegahan pada tekanan darah tinggi Bu. Olahraga, nggak boleh makan yang berlemak gitu. Nggak boleh apa Bu? Stres. Iya, stres. Oke, semuanya sudah terjawab ya Bu. Banyak pikiran. Banyak pikiran benar. Oke, semuanya sudah terjawab. Pikiran mah ada aja sih, gimana yang nggak mau banyak pikiran. Namanya orang hidup mah ada aja ya. Iya. Tapi jangan terlalu stres banget, dipikirin banget ya Bu. Nggak boleh banget sampai bengong, jangan sampai kayak jangan gitu. sampai lah. Jangan sampai karena kalau misalnya hipertensi bisa nanti kalau kita bengong lari yang kejiwaan kita, yang ada ibunya malah gangguan jiwa karena mikirin yang aneh-aneh. Santai aja ya. Harus santai, udah biarin aja, bodo amat gitu. Harus kita bodo amat lah gitu. Mau ngapain kek gitu, harus gitu. Oke, sampai sini kurang saya akhiri Bu, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf.